Halo Bunda, sahabat Dunia Bidan, ketemu lagi di Dunia Bidan di channel kami, dunia seputar kebidanan. Oke, saat ini pada sore yang cerah ini kita akan membahas tentang bengkak pada ibu hamil. Bengkak pada ibu hamil ini sering kita temui ya, sering dialami oleh ibu-ibu yang sedang hamil, terutama pada kehamilan 28 minggu ke atas ya. Jadi pada 28 minggu ke atas biasanya ibu-ibu hamil itu mengalami bengkak. Bengkak ini ada yang normal, ada yang tidak ya. Ada yang normal, ada yang tidak. Di mana letak bengkak yang normal? Ya, letak bengkak yang normal itu ketika pada pagi bangun tidur itu kakinya nggak bengkak lagi ya, bengkak hanya di kaki ya, hanya di kaki. Tapi ketika bengkak itu udah ada di tangan, udah ada di muka ya, udah ada di perut, di mana-mana bengkak, itu artinya seluruh tubuh bengkak. Tapi ketika yang bengkak itu hanya kaki ya, hanya kaki dan tidak diikuti oleh tekanan darah yang tinggi, juga protein urin yang tinggi ya, ada protein urin yang positif, itu artinya berbahaya ya bagi ibu hamil. Sudah harus mendapatkan observasi terus-menerus. Bahkan kalau protein urinnya sangat tinggi dan tekanan darahnya tinggi, harus nginep di rumah sakit ya, harus mendapatkan observasi dari dokter, harus mendapatkan perawatan terus-menerus secara intensif dari dokter karena bisa terjadi kejang. Nah, bagaimana bengkak yang normal ya? Mengapa sih terjadi bengkak ya? Jadi bengkak ini terjadi karena pembuluh darah ya, pembuluh darah yang mengaliri kaki ya, yang mengaliri kakinya ibu hamil itu terjepit oleh kepala dan panggul ibu ya. Ini seumpama kepala bayi ya, saya nggak punya model, nggak apa-apa ya. Ini kepala bayi. Nah, ini ada pembuluh darah yang besar ya, menuju ke aliran kaki ya. Ini kejepit di sini. So, Diana kejepit ini. Ini panggul, ini kepala, oke ya, bisa ya. Nah, apapun bisa dijadikan model ya. Jadi karena ini terjepit seperti ini ya, karena gravitasi juga ya, darah turunnya mudah ya, gampang sekali turun, apalagi ada tekanan dari jantung ya, turunnya mudah. Setelah itu naiknya susah. Nah, kalau pada pagi hari bengkaknya itu bisa berkurang, bisa bisa turun ya, jadi nggak bengkak lagi. Itu kemungkinan besarnya masih karena ini tekanan kepala dengan ini terjepitnya kepala dengan panggul ya, jadi pembuluh darahnya terjepit antara kepala dengan panggul. Akan tetapi ketika pada pagi hari ya, kan kalau pagi hari kalau tidur miring ya, posisi otomatis jantung rata ya, jantung rata dengan seluruh tubuh ya. Jadi kakinya ditinggikan itu bisa turun, ya istilahnya bisa kempes ya, bisa kempes. Nah itu istilahnya kalau kakinya bisa kempes, kemungkinan besarnya itu adalah normal ya, kejepit tadi ya. Tapi bagaimana seandainya pada pagi hari itu tetap bengkak ya, diikuti tekanan darahnya yang tinggi ya, diikuti lagi bengkaknya bukan cuman di kaki ya, bengkak di kaki, bengkaknya udah ke seluruh tubuh, ada di tangan, ada di muka ya ini. Terus protein urinnya juga positif ya, secara laboratorium diukur itu proteinnya positif ya, positif meskipun positif 1 kita udah warning ya, artinya ada kebocoran dari ginjal ya untuk proteinnya. Jadi ginjalnya bocor, tapi ini hanya terjadi pada saat kehamilan. Jadi Bunda nggak usah terlalu khawatir, oh nanti selamanya apakah saya akan mengalami kebocoran? Enggak ya, jadi nanti kalau udah normal lagi, udah persalinan dia enggak lagi. Dan ini berarti membutuhkan perawatan yang intensif ya kalau sudah terjadi seperti itu. Nah, kalau Bunda ya, Bunda terjadi bengkak ya, bengkaknya bukan cuma di kaki ya, ada di tangan, ada di muka, ada di wajah, ada di perut ya, perutnya juga bengkak. Artinya seluruh tubuh itu bengkak ya, seluruh tubuh kecuali gigi, kuku, rambut ya, tulang itu enggak bengkak ya. Jadi selain itu terjadi pembengkakan ya.
Pembengkakan ketika terjadi di daerah istilahnya paru-paru ya, paru-parunya kok bengkak ya, paru-paru atau jantungnya bengkak, itu sesak ya, sesak nafas. Terus bengkaknya ada di otak ya, otaknya bengkak, terjadi pusing terus menerus, gejalanya seperti itu ya. Bengkaknya ada di retinanya bengkak ya, dia akan kabur pandangan matanya ya. Bengkaknya ada di daerah limpa, dia akan mengalami nyeri ulu hati. Jadi hati-hati sekali jika Bunda udah mengalami ada bengkak-bengkak ya, aku kok bengkak-bengkak kayak gini ya, terus aku kok pusing terus menerus, aku kok nyeri ulu hati, pandangan kabur, udah segera periksa ya. Artinya pembengkakan ya, apalagi ada sesak nafas ya, artinya pembengkakan itu bukan cuma di kaki aja, dan itu bukan karena efek dari terjepitnya pembuluh darah ya dengan antara kepala dengan panggul tadi ya. Ini umpama panggul ya tadi ya, panggul, ini kepala. Jadi bukan cuma sekedar itu. Jadi ini pembengkakan ini karena preeklamsi ya, preeklamsi. Nanti kita bahas lagi. Kita hanya membahas tentang bengkaknya aja. Nanti ada season tersendiri tentang preeklamsi ya. Itu Bunda, jadi Bunda harus waspada ketika bengkak itu terjadi tidak hanya di kaki. Terus bagaimana sih cara melihat bengkaknya itu? Ini aku ini bengkak atau memang aku gemuk gitu? Jadi Bunda bisa lihat ya di sini, di daerah ini, daerah betis ini ya, daerah betis ini. Apakah ini, kalau ini kan ada tulang ya di daerah betis ini ada tulang. Kalau dipegang ini kan keras gini ya biasanya ya. Coba. Nah, ketika terjadi bengkak ya, ini dipencet gini, dia nggak segera balik. Ya, jadi mencetnya jangan kemana-mana, kita langsung arahkan saja pencetnya di sini, ya. Nah, sekarang untuk melihat bagaimana bengkak itu kalau terjadi di seluruh tubuh untuk membedakan. Coba, Bunda biasanya kan punya cincin kawin ya. Gimana cincin kawinnya? Dilihat ya. Ini, tanda pertama biasanya gitu. Terus perasaan pagi bangun tidur atau kapanpun itu, ini terutama pagi ya, pagi masih kaku-kaku, tangannya dibuat genggam gini susah ya. Terus mata juga gitu, terasa, kalau mata kan bengkak terasa ya, bendul gitu ya, juga merasa nggak nyaman gitu ya di daerah mata. Terus apalagi ya, saya kira sudah cukup ya kalau untuk tanda-tandanya. Tadi selain itu, kalau tanda-tanda itu udah masuk ke dalam ya, udah masuk di daerah yang terlihat, yang nggak terlihat ya. Jadi kalau udah bengkak ada di tangan, ada di wajah, di mana-mana bengkak, itu artinya tidak hanya yang terlihat itu yang bengkak, akan tetapi seluruh tubuh bengkak ya. Saya ulangi lagi, seluruh tubuh bengkak kecuali nih rambut ya, kuku, tulang, gigi. Nah, ini yang tidak bengkak ya. Jadi hati-hati. Jadi ginjal, paru, jantung, liver, limpa, sudah semuanya itu bengkak ya. Jadi perlu waspada, perlu berhati-hati kalau udah terjadi seperti itu, udah ada bengkak dikit-dikit, segera periksa ke dokter, segera periksa ke tenaga kesehatan biar nanti dilihat. Biasanya diikuti dengan tekanan darah yang tinggi kalau udah seperti itu ya. Juga protein urinnya tinggi. Oke. Nah, itu udah gejala-gejala dari preeklamsi, dan nanti kita bicara lagi di season berikutnya. Oke Bunda, mungkin ada yang perlu didiskusikan, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, kalau mungkin kita memungkinkan untuk bisa dijawab, dan saya berharap untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Perlu didiskusikan, kita diskusikan. Dengan senang hati saya akan membantu. Semoga yang saya lakukan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya biar nanti kalau saya upload video lagi, nanti Bunda bisa segera mendapatkan yang pertama. Oke, terima kasih. Dunia Bidan.